Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Halaman 6 baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, tamanna arep-arep sapa Jibrilu malaikat Jibril. Tamanna itu kemudian ada istilah tamani ya. Jadi berharap sesuatu yang tidak mungkin itu namanya tamani. Kalau di dalam ilmu gramatika di sana ada kata laita. Jadi laita itu untuk menunjukkan sebuah pengharapan tetapi tidak mungkin terjadi. Nah, laita itu artinya kemudian diterjemahkan dengan tamani. Ada satu syair di sana, laita syababa ya'udu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'alal musyib. Seandainya masa muda itu bisa kembali lagi, ya, maka akan aku kabarkan kepada mereka yang sudah beruban. Jadi itu kan tidak mungkin terjadi, maka kata yang dipilih itu adalah laita. Ya, ini adat inna ya, inna wa akhwatuha yang beramal tangsibul isma wa tarfa'ul khobar itu. Kalau sesuatu yang mungkin terjadi maka jenengan menggunakan kata la'alla. Jadi kalau jenengan mengatakan misalnya janjian kencan gitu, lalu orang yang diharapkan itu bakal datang, maka jenengan menggunakan la'alla. Misalnya la'alla habibi wasola. Saya berharap kekasihku itu datang pada hari ini. Itu memakai la'alla. Tapi kalau tamani itu pakai laita. Jadi di sini maksudnya malaikat Jibril itu sangat berharap, tetapi harapan yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Kita lihat sekarang. Ayyakuna ing yen ana sapa Jibril iku mimbani Adama, jadi anak turune Nabi Adam. Jadi ini kan tidak mungkin ini. Malaikat Jibril berharap supaya menjadi anak turunnya Nabi Adam, terlebih lagi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li sab'i khisalin krana pitung alasan. Yang pertama as-sholawati ya pira-pira salat al-khamsi kang 5 ma'al jamaati sertane ma'al imami jamaah sertane imam. Wa mujalasatil ulama ilan maknane hati-hati nggih jenengan nek maknane niki aja dimaknani nglungguhi ulama. Dadi ana ulama turu jenengan lungguhi niku ora. Sing dimaksud wa mujalasatul ulama iki duduk-duduk beserta ulama. Maksudnya ngaji jenengan aja adoh-adoh karo ulama niku mujalasatil ulama. Orang nglungguhi ulama. Misalnya ana ulama jenenge maskuri terus jenengan linggahi niku ora. Mujalasatil ulama. Wa iyadatil maridi lan nilai wong sing lara. Wa tasyyi'il janazati lan ngiringke janazah. Wasaqil ma'ilan aweh banyu. Aweh banyu itu maksudnya kita berbagi dengan orang lain ya. Makanan bisa, cuman
di sini diistilahkan dengan memberikan air ya. Wasulhi lan dameake bainal isnaini ing dalem antarane wong loro sing bertikai. Wa ikramil jarilan mulyaake tangga wal yatimi lan anak-anak yatim. Fahris mongko nemen-nemeno sapa sira ala zalika ing mengkono-mengkono sab'i khisalin ya. Jadi malaikat itu ternyata ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad karena 7 alasan yang diberikan ini. Jadi malaikat itu tidak bisa jamaah beserta imam, tidak bisa. Yang bisa hanya umatnya Nabi Muhammad. Kemudian duduk-duduk beserta ulama dia juga tidak bisa. Menjenguk orang sakit juga tidak bisa. Menghantarkan jenazah juga nggak bisa. Bisanya menanyai jenazah yang sudah dikubur itu. Malaikat mungkar nangkir ya, memberi air tidak bisa, wasulhi mendamaikan 2 orang yang bertikai tidak bisa, memuliakan tamu dan anak yatim juga tidak bisa. Maka ini keistimewaan yang dimiliki oleh kita ya, harusnya 7 hal itu kita bisa lakukan dengan baik ya. Pesan Nabi kepada Ali seperti itu. Ya Ali wahai Ali sholli nglakonano salat sapa sira bilaili ing dalem bengi walau kahala bisyatin senajan iku kaya wong sing ngepoh susu. Ngepoh susu itu memerah susu. Di sini syatin itu maksudnya susu kambing ya. Jadi ini satu istilah juga di dalam orang-orang Arab sana untuk menunjukkan singkatnya perbuatan itu. Jadi Nabi berpesan kepada Ali, sholatlah di malam hari meskipun sedikit waktunya. Mungkin bisa jenengan bisa 2 rakaat atau berapa. Ya. Alasannya fal musolli mongko utawi wong sing salat bilaili ing dalem bengi iku ahsanun nasi luweh apik-apike menungso apa wajhan raine wajahe mukanya ya. Jadi orang yang salat malam itu adalah orang yang paling baik wajahnya. Bahkan bisa jadi apa ya, kalau nggak pakai sajadah itu iso berbekas itu ya, berbekas. Tapi yang dimaksud min asari sujud niku sebenarnya bukan masalah bathuke ireng napa mboten, tetapi ya apa ya, perilakunya, wataknya gitu. Jadi ini perintah sholat malam ya. Kalau di Al-Quran itu di surat apa ya? Yang ada kalimat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau orang mau melaksanakan sholat di malam hari, maka dia akan mencapai maqaman mahmuda atau tempat yang terpuji. Selanjutnya ya Ali wahai Ali idza kabbarta nalikane takbir sapa sira li sholatin ing salat ya. Ini teknisnya, nanti kalau takbir harus bagaimana? Ini pesannya Nabi kepada Ali, fafarrij moko benggangno sapa sira asabiaka ing pira-pira driji sira. Jadi kalau kita takbir maka drijinya itu harus dibenggangkan ya. Jangan takbir kok begini, Allah, itu akan angkat besi. Jadi yang benar fafarij, drijinya itu dibenggangkan. Enggak gini atau enggak gini lebih-lebih, tapi dibenggangkan. Allahu Akbar. Warfa lan ngangkat sapa sira yadaika ing tangan ira, hazwa mangkibaika ing dalem kira-kira pundak loro sira, maksudnya sejajar dengan bahu ya.
Kalau saya dulu waktu MI itu diajari malah sampai menyentuh telinga gitu ya. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Ini kan hampir sejajar dengan bau. Karena ada yang tidak sejajar dengan bau juga gini. Itu nanti digawe TikTok malah gini. Jadi sejajar dengan bau ya. Ini teknisnya diajarkan Nabi mengajarkan kepada Ali seperti itu. Wa idza kabbarta lan nalikane takbir sapa sira fadha mongko nyelehno sapa sira yaminaka ing tangan tengen ira ala shimalika ing atase tangan kiwa ira tahta surratika ing dalem sak ngisore puser sira. Nah ini kalau ini malah saya baru mendengar ini, baru melihat ini. Jadi kalau sudah begini Allahu Akbar, maka letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti begini. Ya. Jangan dibalik. Tangan kiri yang dipegang tangan kanan, tapi tangan kanan memegang tangan kiri. Allahu Akbar. Begini. Ana meneh melu madhab ngendi saya enggak tahu ono sing ngene. Usange khusyuke. Malah kesel to Pak Ibrahim ini. Wis enak-enak diajari Kanjeng Nabi Allahu Akbar gini aja kok bengkok malah dia. Ya. Cuman kalau di bawah pusar itu saya baru melihat ini. Sak ngisore napa? Udel. Berarti rodok ngene kan. Padahal kalau dulu kita diajari ya beginilah di atas pusar ini wajar. Ya orang ini banget udah ada. Tapi sejajar. Paling tidak ketika jenengan melakukan itu kan melihat dasarnya, melihat dalilnya bahwa membenggangkan tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, paling tidak jenengan bisa menunjukkan bahwa ini ada di kitab Wasiatul Mustafa. Yang penting kan itu. Adapun nanti yang miring-miring ya disuruh menunjukkan, jenengan kok iso miring-miring ki kitabe apa? Wa idza raka'ta lan nalikane rukuk sapa sira, fadha mongko nyelehna sapa sira yadaika ing tangan ira ala rukbatika ing atase dengkul sira. Lah niki juga ada yang salah ini. Kalau rukuk itu saya melihat ini kita praktekkan ya. Rukuk itu yang dipegang yang betul kan begini nih. Ini ndak, malah sampai ini bawah sampai kaki sini. Ini ada senam. Kalau ini diajarkan sampai di sini, sampai dengkul ini, lutut, rukbatika. Wa farrij lan benggangno sapa sira baina asabi'aka ing dalem antarane pira-pira drijira ya. Drijinya juga dibenggangkan seperti memegang. Jangan dirapatkan apalagi dikepalkan. Ya, ini teknis yang diajarkan Nabi kepada Ali ya. Ya Ali wahai Ali asfir gawe remeng-remeng sapa sira bisubhi ing kelawan salat subuh. Maksudnya kalau jenengan salat subuh aja awan-awan. Isih peteng anunya suasananya itu masih gelap gitu. Kalau sudah pagi namanya bukan subuh tapi duha. Lah nek sing pinter menah ya usolli fardhu subuh rakaateni kawanan lillahi taala. Kawanan itu. Kawanan maksudnya. Wis kasep mataharinya terbit nggak bangun ya. Ora fardhu subuh rakaateni kawanan lillahi taala. Wa sholli lan salata sapa sira al maghriba ing maghrib ba'da ghiyabis syamsi ing dalem sakwise surupe srengenge terbenam matahari bi qadri halabisyatin kelawan kira-kira
wong sing merah susu tadi. Jadi maksudnya waktu maghrib itu enggak lama, maka segera setelah maghrib itu segera sholat. Sama dengan ketika subuh waktunya itu enggak lama, maka ketika masih gelap sholatlah kamu. Fa inna dzalika mongko sak temene mengono sholli al maghrib ba'da ghiyabis syamsi dan asfir bis subhi iku min khisalil anbiya'i setengah saking pira-pira tingkahe para nabi alaihimus salam. Jadi nabi itu kalau sholat, para nabi itu kalau sholat waktunya seperti itu. Begitu maghrib hayya 'alas shalah ya falah, dia langsung sholat, enggak nunggu-nunggu nanti. Ya Ali wahai Ali alaika netepano sapa sira bi sholatil jamaati kelawan salat jamaah fa innaha monggo sak temene salat jamaah indallahi mungguhe Allah iku kamasyika kaya oleh mlaku sapa sira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah. Jadi salat jamaah itu ternyata fadilahnya di mata Allah itu seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Seperti lo ya. Seperti itu maksudnya tidak haji dan umroh, tapi seperti pahalanya ibadah haji dan umroh. Ini nanti jangan dijadikan alasan. Lo sampean kok ora mangkat kaji umroh nang apa? Aku sholat jamaah terus. Ya. Ya. Jadi maksudnya kalau kita belum bisa haji umroh, sholat jamaah terus itu misalnya nilainya itu sama dengan ibadah haji dan umrah. Maka sholat jamaah itu diperhatikan. Wa mayah rusulan ora semangat, ora nemen-nemeni ala sholatil jamaah ing atase sholat jamaah illa rajulun kejaba sapa wong lanang mukminun kang iman. Qad ahabba kang teman-teman seneng hu ing rajulun mukminun sapa Allahu Allah wa mayazhadu lan ora serik utawa ora gething ora seneng fiha ing dalam jamaah illa munafikun kejaba sapa wong munafik qad abghadha kang teman-teman benci sapa Allah benci hu ing munafik sapa Allahu Allah. Jadi kalau ada orang kok seneng dengan sholat jamaah itu dia adalah seorang mukmin yang cinta kepada Allah, sedang orang yang benci kepada sholat jamaah itu adalah seperti orang-orang munafik yang dibenci oleh Allah. Ya Ali wahai Ali ahabbul ibadi utawi luweh diseneng-senengine para kawula ilallahi maring Allah taala halim maha loro sapa Allah iku abdun kawula sajidun kang sujud yaqulu kang ucap sapa abdun sajidun fi sujudihi ing dalam sujudi abdun ngucap-ngucap Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau lewat pesan ini jenengan pada saat sujud itu boleh berdoa. Ini kan doa ini. Ya Allah, aku menganiaya diriku sendiri, maka ampuni aku karena sesungguhnya tidak ada Tuhan yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Rabbi ya Allah, ini sak temene ingsun iku dolam tunganiaya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun, faghfir mongko ngapura panjenengan li maring ingsun dzambi ing dosa ingsun. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora iso ngapura adzunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba panjenengan. Ya, redaksinya hampir sama dengan Sayyidul Istighfar ya. Jadi kalau jenengan sanjang astaghfirullahalazim niku anake utawa putune istighfar. Tapi nek jenengan sanjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa alayya fa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Bae istighfar niku kaya ngoten.
Ya Ali wahai Ali alaika netepano sapa sira bi sholatid duha kelawan salat duha fi safari ing dalem lelungan wal hadori lan ing dalem omah ya. Jadi kita disunahkan untuk melakukan sholat duha baik di dalam perjalanan atau di rumah. Doanya yang paling bagus ya doa sholat duha gitu. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Jika rezekiku ada di langit maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika rezekiku masih ada di bumi maka keluarkan. Ya. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezeki saya itu jauh maka dekatkan. Wa in kana mu'siran fayasiru. Jika rezeki saya itu sulit maka mudahkan. Wa in kana haraman fattarihu. Jika rezeki saya masih ada yang kecampuran yang haram-haram maka bersihkan ya Allah ya. Jadi sholat duha itu sholat pembuka aktivitas pagi hari, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Jadi jenengan doa itu ya. Fa innahu mangko sak temne kelakuan iku idza kana nalikane wujud apa yaumul qiyamati dina kiamat yunadi mongko undang-undang sapa munadin wong sing undang-undang min fauqi syarafil jannati saking ndhure panggunge swarga ainal ladzina kanu yusalluna duha. Jadi besok di akhirat itu ya lewat yang disampaikan Nabi, besok ada malaikat yang memanggil-manggil dengan mengatakan ainal ladzina kanu yusalluna duha. Aina iku ing dalem di alladzina utawi wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku yusalluna padha salat sapa alladzina ad-duha ing salat duha. Nek tengene fikih dikandake jenengan salat duha sunnahnya membaca surat Asy-Syams, yang kedua membaca ad-duha. Kalau jenengan tidak bisa ya sebisanya. Kalau sebisanya tidak bisa ya wis Fatihah tok saja tidak apa-apa. Ra iso ya. Wasyamsi wad-duha kan rada dawa niku ya. Jadi besok ada malaikat yang memanggil wong sing salat duha ning ndi gitu, bahasa mudahnya begitu. Setelah dipanggil di situ kemudian yang memanggil itu mengatakan udkhulu mlebu sapa sira kabeh mimbabil duha saking pintu swarga duha. Jadi besok ada sebuah surga yang namanya surga ad-duha, bisalamin kelawan keselamatan aminina kang padha sentosa kabeh. Ya, jadi kita usahakan kita pagi hari ya jenengan melaksanakan sholat duha. Batasannya ya sampai menjelang duhur ya. Jenengan sempatkan, kalau enggak bisa 2 rakaat ya 4 rakaat. Kalau 4 rakaat enggak bisa ya 6 rakaat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ba'atsalan orang ngutus sapa Allah min nabiin saking nabi illa wa amara kejaba perintah sapa Allahu ing nabiin bi sholatid duha kelawan sholat duha. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali Allah memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat duha. Ya Ali wahai Ali min karamatil mukmini iku setengah saking kemuliaane wong-wong sing iman zaujatun utawi bojo muwafiqatun kang cocok. Jadi sebagian dari keramatnya atau kemuliaan orang-orang mukmin adalah mempunyai istri yang cocok. Ya. Yang kedua wassolatu lan salat jamaatan haleja jamaah, salat jamaah. Yang ketiga wajironun lan pira-pira tangga yuhibbuna kang padha seneng sapa jiron hu ing
al-mu'min ya. Jadi kalau kita kok bisa punya istri yang taat, yang solehah, yang cocok, kemudian kita bisa melakukan sholat dengan jamaah, yang ketiga kita punya tetangga-tetangga yang sayang, yang hormat sama kita, itu adalah bagian dari keramat orang-orang yang beriman ya. Baik, saya kira cukup itu ya. Moga-moga yang sedikit ini nanti kita bisa amalkan. Pesan melaksanakan sholat duha ya, kemudian takziah tadi dan beberapa teknis sholat tadi kita bisa lakukan semuanya. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.